Ya, selamat pagi di tanggal 20 berapa kan? Tanggal 25 September tahun 2020 ini. Saya kebetulan berada di areal yang sedang bersengketa, tepatnya di sebelah selatan areal sirkuit MotoGP. Kebetulan ini pihak yang bersengketa sedang bernegosiasi, disertai dengan kedatangan para petugas dari Kejaksaan dan juga dari PT UN untuk mengambil data-data yang konkret supaya tidak terjadi perpecahan dan untuk memberikan rasa yang adil kepada kedua belah pihak, baik pihak tergugat maupun penggugat. Di tanah inilah yang kemarin di tahun 2019 itu Kepala Desa Kute pernah dijadikan tersangka karena menandatangani sporadik di atas tanah ini. Kemudian di situ dilaporkan oleh pihak pengklaim, dalam hal ini pihak tergugat, bahwa dia merasa memiliki dengan sertifikat, cuma di sertifikat itu ada kejanggalan. Yang saya lihat dari hasil-hasil persidangan yang saya ikuti di Pengadilan Negeri Praia tahun 2019 yang lalu, tepatnya di tanggal 1 Oktober tahun 2019. Di situ kepala desa dipanggil oleh Kapolres Lombok Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Dan disinilah kawasan yang dianggap bersengketa kemarin. Nanti di segmen berikutnya saya akan sampaikan detailnya. Dan di sini seperti yang tampak di depan ini adalah mobil para petugas dari Kejaksaan dan PT UN untuk mendapatkan klarifikasi dan data yang lengkap. Dari Pantai Mendak, Segar, Anur Kute Politika menyampaikan buat para netizen. Kebetulan penunjuk arah ada yang keliru untuk menunjukkan arah hingga miskomunikasi tadi terjadi sama pemilik lahan di sebelah ini. Kebetulan inilah lokasi yang disengketakan. Seperti ya, coba. Penggugat. Oh iya. Kameramen sini sebentar. Kameramen tergugat. Tidak masalah ini. Batas saya batas tanah. Mari lalu kita dengan milik tanah. Semenit lalu sugi. Inilah yang bersengketa, bukan saya aja. Si dia jadi nota goreng tiap anak muda anu dia. Ini layak biar tanu ya. Ada masalah kan. Orang pada bersiap.
Meres. Kepeng Meres, ndek nak teng Sugih masih. Kantor nak bertukang bisa kita lihat. Baru kita kembali sini nanti ya. Ini kita kan itu tanah satrao, ni mah ya tak nak terbaik ya. Anu tetap pada paling kan wanen-wanen. Ni mah pada lanja ke papaan kata. Menjerah pada menuning-nuning bayane. Mula am pada maling doang. Sudah. Papaan mau pelak ke tanah ke muka tanjak muka orang pada jemo. Itu wanen-wanen. Ada masalah. It's okay. Never mind. Mr. Roya, ya. Mau ada pada jemo lah aneh hulu pada ikan. Nah, kebetulan ada semacam miskomunikasi tadi antara pihak batasnya ini dia apa namanya mengira bahwa tanah yang dia klaim itu diklaim oleh pihak penggugat atau tergugat. Makanya tadi pas datang dari apa namanya pihak Pengadilan Negeri Praia maupun DPT UN tadi sempat apa namanya salah tunjuk begitu. Jadi alhamdulillah sekarang suasana bisa terkontrol seperti yang di sana juga adalah para petugas Pengadilan Negeri Praia beserta kejaksaan yang sedang melakukan observasi baik tentang batas maupun dokumen. Nanti akan diputuskan setelah mendapatkan data dan apa namanya sampel yang valid, baru kemudian akan masuk ke tahap pengambilan putusan. Dari Pantai Mendak, Kute Andur, Kute Politika menyampaikan buat para netizen. Terbajah laik tua. Tahun pireun yang terbajah tanah am laik. Mun tahun nem ketuaan januk perandilah. Kuala ye tawa bayi wah bajah kali moden. Ali Moden. Mantan kepala desa sak laik. Kepala desa Kuta. Dia kan di kepala. Hanya kan dia di kepala. Allah ambil senak. Naon kan dia kan mantan tentara laik kan. Mantan Babin saja endah. Pak Ali Moden situ jadi kepala desa Kuta laik tahun 90-an wah. Mau tanah ni dari calon lah berembe tanah tu. Ni dari calon. Mau api juta tebe. Sejuta satak balu pulu. Sejuta satak balu puluh 1.280.000. Luas tanah am lah tu. 75. 75 ara. Ha, yang 75 ara terbajam si Pak Ali Moden jari sejuta satak balu puluh. Untuk waham tanda tangan surat pelepasan hak. Ara om teken lai. Tak. Mumum serah sertifikat untuk berembela itu. Anu udah kendi kliang Omiati. ujung. Kliang ujung Omiati kan. Omiati jadi kados semlai kan. Mu terus mum serah halangan ni berkas surat semlai. Mula tu tahu. Kini kepada Omiati. Sertifikat ada terai. Sertifikat berdoi mulai tu. Anu apa? Pepil. Au. Pepil berdoi mil. Mau terus memserahkan Pak Kados Omiati ke ujung lah ya. Lagu ni menserah kan ke mantan kepala desa, laiknya kan masih di kepala kan, Ali Moden tu Batu Sun kan. Mau terus terbajah si sejuta satak balu puluh sak 75 ara. Mau terus nani apa ni TDC, wah pajak si TDC ini. Wah. Apa ni pun? Menyedih tu ni. Menyedih ni. Ada orang teken surat. Ada kado-kado. Nah ini coba kameramen, coba gimana saya berikan sedikit penjelasan melalui telaah ini bahwa ini seorang warga Kuta juga yang saya sangat prihatin tentang kejadian ini. Saya sih tetap kepingin si progressing circuit MotoGP ini tidak ada kendala, tidak ada halangan. Dengan syarat jangan sampai ya memarginalkan hak-hak rakyat atau hak-hak warga yang memang layak untuk diperhatikan seperti ini. Coba bayangkan tahun 90 ini sudah paman saya Mak Daman warga dusun Bunut ya sekitar 600-700 meter dari lintasan sirkuit dan beliau masih mendiami tanah yang memang dulu pernah katanya dia terima duit sebanyak 1.280.000 melalui kepala desa Kuta, yaitu pada waktu
menjadi kepala desa Alimuddin. Sekarang paman saya ini sebenarnya kan ya paman saya ini masih mendiami tanah itu, luas tanah yang pernah dia jual katanya, tapi wajar Kak dengan harga 1.280.000 di tahun 90 ya. Misalnya kalau misalnya harganya 100.000 per are dikalikan kali 75 are juga itu 7 jutaan mestinya. Jadi di sini saya juga minta ke pemerintah daerah atau ke ITDC atau pihak-pihak terkait supaya tolonglah warga miskin, warga yang tidak ada, yang kebetulan sekarang ini paman saya ini tidak punya tanah sebidang pun yang akan dia tempati untuk pindah. Namun pada dasarnya memang ITDC telah bikin program rumah relokasi untuk warga yang digusur di areal sirkuit ini, akan dipindah ke kampung saya yang saya pernah sampaikan di YouTube sebelumnya ya, di Dusun Ngolang, bahwa kemudian warga yang masih berada di lingkar sirkuit ini akan direlokasi ke Dusun Ngolang gitu. Cuman untuk sementara sebelum bangunan di Dusun Ngolang itu jadi atau rampung, mereka yang masih berada dalam lingkar sirkuit ini yang sudah dibayar dipindahkan atau direlokasikan ke HPL 94 yang ada di Dusun Rangkap 2, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang tidak jauh dari rumah saya juga ya, para netizen. Nah, ini tolong ya pihak pengembang juga secara bijak, secara humanis, kalau mau menggusur, kalau mau merelokasi, oke lah. Paman saya ini sudah jual tanahnya sebanyak 75 are dengan harga 1.280.000, tapi menurut saya itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Cuman ya implikasinya jangan sampai nanti hal-hal seperti ini masuk ke ranah sirkuit ini terus menjadi momo atau menjadi bumerang atau menjadi hal-hal yang memberikan efek negatif terhadap progressing sirkuit ini. Jadi saya mohon kepada pihak pengembang, kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, terus kepada pihak provinsi, dan khususnya kepada Bapak Presiden. Saya sebagai seorang penggemar Bapak, sebagai sebagai pendukung dan support Bapak yang 2 periode, tolong Pak ya sedikit saya meminta kepada Bapak supaya memperhatikanlah warga ini. Oke lah kalau memang tidak bisa dibayar kembali atau diberikan yang layak ya untuk warga-warga yang memang ini Pak, karena di undang-undang juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan orang terlantar atau anak terlantar dipelihara oleh negara. Begitu kan bunyi undang-undangnya Pak. Jadi mohon baik pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten berkolaborasi dengan pihak pengembang, dalam hal ini ITDC, memperhatikan warga seperti ini. Coba dilihat begitu kumuhnya rumah ini. Hanya ya mohon maaf saja kalau orang bahasa Sasak mengatakan ini berugak yang memang tidak layak huni. Tapi mau tidak mau dalam kondisi lumpuh dan stroke begini, yang sudah usia lanjut, ya paling tidak ya pemerintah dalam hal ini sedikit peka lah gimana yang baiknya, tanpa harus memberikan efek negatif kepada pembangunan atau progressing sirkuit MotoGP ini. Ya, dari Bonot sirkuit MotoGP internasional, Andur Kute Politika menyampaikan buat para netizen. Terima kasih. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I did. Saya masih saat ini berada di lintasan sirkuit MotoGP Kutu Mandalika. Kebetulan di sini tenda kepolisian saat menggusur masih ada di sini. Di posisi saya di HPL nomor 76 di sini, HPL nomor 76. Kemudian yang kemarin digusur itu adalah di sini di HPL nomor 75. Di 76 dan 75. Kemudian ini HPL 75. Dan di sini lintasan paginya, lintasan baratnya sampai ke sana dia. Nah, itu di Kerbau itu. Kebetulan karena masih
jalan ini akan dipakai sebagai jalan umum nantinya untuk para warga, penonton, sekaligus para tamu yang akan langsung menyaksikan bisa langsung mengakses di sini yang tembus ke pantai. Di sini besok mungkin akan dipenuhi oleh para penonton. Ini juga ya rencana akan dibikinkan tribun di gunung ini. Nah, jadi para rider bisa ditonton seperti ya Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales dan lain sebagainya besok akan disuguhi oleh pemandangan pantai. Kemudian di situ ada bukit bunga ditanam oleh pihak pengembang. Bunga ini dirawat oleh karyawan ITDC sendiri. Tentunya orang lokal juga, tapi pembiayaan semua dari pihak pengembang. Bisa kita saksikan di bukit itu ada macam pipa pengairannya ada masuk itu dia. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa progresnya memang dilakukan maksimal. Ya, tidak ada hentinya yang 24 jam itu berganti shift saja, shift siang malam, pagi, sore, itu tidak ada hentinya. Kemudian tadi di saat saya penggusuran pengambilan data oleh pihak kejaksaan, di sana ada semacam kompleks sengketa tanah di sana. Di situ juga jaraknya dari sirkuit sekitar 600 meter dari lintasan. Ya, seperti Anda bisa saksikan bahwa ini di mana-mana alat berat ditempatkan dengan posisi dan kegunaannya masing-masing sebagai bentuk upaya dari pihak pengembang untuk melakukan progres. Selamat pagi Pak, sore, siang, cara. Sebagai bukti bahwa pemerintah itu betul-betul memaksimalkan pembangunan atau memprogreskan luar biasa. Dan di sini jadi saya tekankan kepada para investor atau pemilik saham modal segala macam, jangan takut untuk berinvestasi di Desa Kute. Cuman dengan tataran dan catatan harus hati-hati juga, karena di sini juga ya pemain mafia banyak. Cuman saya bukan pelaku usaha juga, tetapi saya adalah orang yang selalu setiap hari memperhatikan bagaimana nuansa pariwisata supaya jangan sampai terganggu oleh hal-hal penggusuran segala macam, disandingkan dengan penggiringan opini seolah-olah pemerintahan Jokowi begini begitu, seperti apa runyam segala macam. Ya, janganlah itu. Mari kita sebagai anak bangsa yang baik sama-sama untuk membangun negeri kita, membangun daerah kita dengan rasa optimisme, tapi jangan pesimis ya. Bahwa di sini pemerintah pusat betul-betul memprogreskan pembangunan sirkuit MotoGP yang sangat luar biasa megahnya. Kemudian di tahun 2021 ya, kalau tidak salah di bulan Oktober mendatang di tahun 2021, disinilah area ini akan dipenuhi oleh tamu dari berbagai negara ya, Eropa, Asia maupun Uni Emirat Arab atau Timur Tengah gitulah. Di sini akan berkumpul semua untuk menyaksikan perhelatan akbar sirkuit atau balapan internasional yang akan diikuti oleh pembalap-pembalap baik dari Moto2 maupun Moto1 dan juga dari F1. Semua pokoknya yang bernuansa balap akan dipakai ya. Kemudian supaya di sini dalam lintasan balap ini tidak terpakai untuk umum, kemudian untuk mengantisipasi itu jalan umum akan ditempatkan di pinggir ini dia itu, supaya jalan ini betul-betul hanya digunakan untuk balap semata, tidak boleh untuk umum. Kalau dulu ada wacana untuk pembangunan sirkuit ini akan dipakai setelah habis balapan, akan dipakai untuk umum, tapi itu tidak ya, itu sebuah narasi yang salah. Itu tetap akan dipakai sebagai lintasan balap dan itu akan dirawat oleh ada semacam maintenance khusus untuk karyawannya. Kemudian untuk umumnya di pinggir ini ya, menggunakan jalan ini ya, kalau misalnya akses ke pantai atau akses ke publik. Nah di sini lintasan balapnya yang di depan ini tidak akan terpakai oleh publik. Ini tertutup besok. Ketika kemudian kalau sudah habis balap, ini ditutup untuk umum. Jangankan orang kerbau tidak boleh masuk sini. Nah baru di sini untuk umum di pinggir kali. Dia itu boleh dilewat
kanan ini tetap untuk areal balap dan tidak bisa diakses oleh publik secara gampang, tidak. Ya, boleh masuk besok adalah para maintenernya atau para petugasnya. Nah, kecuali kalau publik mau lewat atau menyaksikan bisa di seberang sana. Ya, itu jalan untuk publiknya gitu kan. Biar lebih paham para warganet ya. Ya, dari Kute lintasan sirkuit MotoGP Alur Kute Politika menyampaikan untuk warganet. Selamat siang.